Baiklah, sekarang kita sesi diskusi singkat bersama salah satu santri dari Ma'had Aisyah Tahfiz ya, yang di Cijuruk ya tadi ya. Bener. Oke, bersama kakak siapa? Kakak Mariam, Oh, kakak Mariam. Kakak Mariam kelas berapa sekarang? kelas 11. Kelas 11. Kelas 11 itu SMP, SMA, SMA, kelas 2. Oke, SMA kelas 2 ya. Kak Mariam, gimana selama belajar di Ma'had Aisyah? Alhamdulillah ya, perasaannya karena emang dari awal gitu ya niatnya mau jadi hafiz Quran. Masya Allah. Jadi makanya kenapa milih Pondok Aisyah gitu. Karena emang dari awal berbasis tahfiz. Jadi alhamdulillah perasaannya tuh kayak apa ya, dapat apa yang kita inginkan gitu. Masya Allah. Terus kalau misalnya kegiatan sehari-harinya gimana sih? Boleh nggak ceritain secara singkat aja? Boleh. Jadi dari pagi, dari subuh mungkin ya, kayak Oke. ronde gitu mungkin. Oke. Dari subuh kita bangun dimulai 3:30. Itu kita mulai dengan tahajud. Habis itu ada tahfiz subuh. Setoran subuh? Iya, setoran. Oke. Persiapan ziyadah gitu. Jadi Oh persiapan gitu. menghafal gitu. Oh ya baik. Lanjut dengan makan pagi dan MCK. Dilanjut apel pagi. Dan di jam 7.30 kita mulai camp KBM. Kayak gitu. Oh, Jadi 7.30 KBM sampai jam? sampai jam 1.40 siang. Oke, berarti setoran lagi kapan kira-kira atau Di murojaahnya? Di sore. Sore, habis itu ba'da maghrib sholat lagi. jamaah sama Dan- khusus untuk setoran atau murojaah aja? Kalau setoran biasanya kami dibebaskan. Jadi kalau emang udah ada santriwati yang siap di subuh boleh langsung setoran. Oke. Terus kalau sistem setorannya ini biasanya misalnya kan ada satu kaca ataupun mungkin setengah kaca ataupun bisa dari belakang surat dulu belakang juz misalnya juz 30 atau ke juz 1 dulu, gimana itu sistemnya? Atau dari tengah-tengah, ada juga yang seperti itu kan? Beda-beda ya. Gimana? Kalau di pondok kami dibedakan jadi 3 kelompok gitu. Jadi kami dibagi per kelompok gitu ya. Ada pertama dia di kelas yang emang khusus untuk programnya itu menghatamkan 30 juz gitu. Jadi emang dia sehari dikasih target seperti itu. Targetnya 1 hari 1 lembar atau 2 kaca gitu. Oke, berarti itu 1 hari 1 lembar bisa di pagi ataupun di sorenya, benar. ataupun misalnya mungkin setengah-setengah dulu. Boleh, ya, kayak benar. gitu, masya Allah. Kalau boleh tahu udah berapa juz, Kakak Mariam? Alhamdulillah udah 30 juz. Masya Allah udah hafizah ya, Masya Allah, Masya Allah, Barakallah Fik. Lalu gimana menurut Mariam, kan sekarang sambil sekolah juga, ada kesulitan nggak sih di saat sekolah tapi wajib menghafal juga, ibaratnya kan merasa terbebani lah ya, kadang kita merasa seperti itu ya, kadang kita nggak bisa bagi waktu ataupun tugas di sekolah banyak, sementara hafalan juga ditarget, itu gimana rasanya? Dan gimana cara mengatasinya gitu? Kalau dari awal mungkin pondok kami kan awalnya hanya fokus tahfiz gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke pelajaran-pelajaran umumnya. Kalau dari Mariam sendiri gitu ya, mungkin awalnya masih susah gitu adaptasinya gitu ya. Karena kayak aduh fokusnya banyak nih gitu. Tapi alhamdulillah dengan bantuan dekat dengan ustazahnya. Jadi ustazah ini ngebantu kita banget sih kayak kamu bisanya segimana. Jadi di pondok kita tuh bukan yang kayak kamu harus targetnya harus sampai loh gitu. Jadi semampunya kamu gitu. Tidak menyulitkan mungkin bener, ya. kayak memudahkan kita gitu. Terus paling untuk penghafal Al-Quran gitu ya harus merelakan waktu tidurnya gitu, Iya, karena itu sudah perjuangan ya. Tapi tidak apa-apa, namanya perjuangan nanti insya Allah berbuah manis. Bener. Ya pasti itu, apalagi ini menghafal Quran kita sudah tahu faedahnya sangat masya Allah ya. Jadi kalau misalnya apa sih motivasi dari Kak Mariam sendiri, ibaratnya kayak aku udah berusaha payah nih sekarang menghafal Quran, sekolah juga, motivasi terbesarnya apa, Mariam? Pertama sih niat ikhlas dulu mungkin ya. Yang kedua ingin membahagiakan orang tua juga. Iya, masya Allah pastinya Dan yang ya. terakhir kayak ingin mencetak
generasi, kan nanti kan kita bakal jadi calon ibu gitu ya, ingin mencetak generasi-generasi para penghafal Al-Quran. Masya Allah, udah tujuannya udah ke depan sekali ya, alhamdulillah. Jarang biasanya ada anak-anak yang seumuran Maryam itu yang berpikirnya udah jangka panjang, itu sekarang itu sulit. Mungkin dari ini yang harus dipertahankan oleh Maryam ke depannya agar bisa terus istiqomah, karena seiring berjalannya waktu kan banyak sekali kendala ataupun hambatan, apalagi zaman sekarang yang sudah sangat Masya Allah juga. Jadi ini yang harus dipertahankan ke depannya kayak gitu. Oke, Maryam kan udah kunjungan ke kampus nih. Nah, sebelum kita membahas tentang kunjungan kampus, Maryam punya cita-cita apa? Cita-citanya mau jadi pendakwah. Pendakwah, Masya Allah. Jadi ustazah ya, nanti jadi pendakwah. Terus ada nggak cita-cita yang lebih khusus, ibaratnya kayak Maryam udah ada cita-cita belum kalau pengen lanjut ke universitas setelah lulus dari Ma'had Aisyah ini? Kalau Maryam mau ngambil di ilmu pendidikan agama Islam dulu sih. Oh gitu, jadi udah ada cita-cita pengen kuliahnya ya. Oke, Maryam gimana setelah kunjungan ke FIPG ini? FIPG Unida ini gimana? Alhamdulillah ngerasa kayak ternyata kampus Unida ini sangat memudahkan gitu ya untuk para pendakwah selanjutnya gitu, kayak mulai dari banyak beasiswa dengan niat-niat kayak seperti kampus bertauhid, itu benar-benar kayak kagum sih. Apalagi pas awal tadi masuk langsung disuguhi dengan masjid gitu ya, kayak Masya Allah gitu sih. Jadi kayak ini bisa jadi salah satu pilihan gitu buat kalau teman-teman juga mau ngambil jurusan kayak kita. Alhamdulillah ya, nanti insya Allah soon mungkin ya kita akan ada pendidikan agama Islam. Semoga disegerakan dan semoga segera accepted, karena nanti kita prosesnya masih agak banyak. Jadi insya Allah untuk pembukaan jurusan baru ini kita masih menunggu proses kedepannya. Mungkin kalau untuk pilihannya untuk sementara ini, kalaupun nanti ada yang lulus dekat-dekat ini, kita bisa mengambil manajemen pendidikan Islam. Oke, Masya Allah, alhamdulillah banget ya. Jadi gimana, sejak tadi kan sudah ada diskusi bersama dekanat dari FIPG Unida, sudah ada tanya jawab juga, Maryam udah makin termotivasi? Udah, alhamdulillah, alhamdulillah, mantap gitu ya. Alhamdulillah. Jadi gimana rasanya itu, tetap pengen ngambil jurusan pendidikan agama Islam atau tertarik sama ada ekonomi juga kan, ataupun pengen misalnya nanti ngajar gitu kan, ada PGSD ataupun PBA, udah kemana nih hatinya kira-kira? Kayaknya lebih ke manajemen pendidikan kayaknya. Oke, manajemen pendidikan Islam ya, Masya Allah. Baik Maryam, jadi menurut Maryam apa sih urgensi pendidikan ke depannya? Iya, kalau menurut Maryam, urgensi itu pentingnya ya. Gimana Maryam? Kayak anak-anak zaman sekarang gitu mungkin ya, melihat kayak orang yang tidak berpendidikan itu kan pendidikan itu sangat penting gitu ya. Betul. Jadi Maryam ingin menjadi salah satu jalan solusi buat mereka yang ingin mencari ilmu gitu. Jadi saling bantu gitu. Saling bantu, yang tentunya pendidikan ini sangat penting gitu kan, bagi di zaman sekarang khususnya yang sudah sangat sulit bisa kita bilang, dan bekal yang wajib kita miliki saat ini adalah pendidikan. Ibaratnya kalau kita tidak punya bekal ini, kita akan sulit untuk menggapai apa yang kita harapkan di masa depan. Oke, terima kasih banyak Maryam, sampai ketemu nanti. Semoga nanti kalau misalnya sudah jadi mahasiswa Juanda, insya Allah kita bisa ketemu lagi ya Maryam ya. Toib, syukran jazilan. Sampai jumpa kembali di podcast-podcast selanjutnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maryam. Iya. Bye semuanya.